Halo, kembali lagi di channel Gen X. Kali ini kita akan menceritakan film Ip Man 2, lanjutan film Ip Man 1 yang bercerita tentang kehidupan baru Ip Man di Hong Kong. Perjuangan dia membangun perguruan ilmu bela diri, serta pertarungan dia melawan petinju dari barat. Langsung saja kita ikuti alur ceritanya. Ip Man. Film diawali dengan cuplikan kilas balik film Ip Man 1. Terlihat juga sahabat Ip Man, Kuang yang ditembak kepalanya oleh tentara Jepang. Dan film pun dimulai. Ip Man yang baru saja pindah dari Fosan akhirnya memutuskan untuk membuka sekolah Wing Chun. Ip Man dibantu oleh sahabatnya Leung Kan. Kang pun menyewakan atap apartemennya untuk dipakai Ip Man mengajar Wing Chun. Namun berhari-hari menunggu tidak ada seorang pun yang datang belajar. Sehabis pulang dari apartemen, Ip Man harus ikut antri mengambil air dan pulang menemui istrinya yang sedang hamil tua. Sebagai pendatang, kehidupan Ip Man di Hong Kong sangat sulit dan serta kekurangan. Saat Ip Man sedang memijit istrinya, pemilik rumah datang menagih uang sewa tapi mereka tidak menemuinya karena gak ada uang. Sampai pada suatu hari ketika Ip Man sedang membantu menjemur pakaian milik salah satu penghuni apartemen di sana, datanglah seorang pemuda bernama Huang Leng sambil membawa poster Wing Chun Guru Ip. Dia menantang Ip Man berduel dan apabila ia kalah baru akan menjadi muridnya. Pertarungan pun dimulai, dan tentu saja Ip Man berhasil mengalahkannya dengan mudah. Ip Man lalu menyuruhnya membayar uang sekolah dahulu, tapi pemuda tersebut malah kabur. Sore harinya Leng kembali dengan 3 orang temannya. Temannya memandang rendah Ip Man karena penampilannya yang sederhana. Ip Man menyuruh mereka pergi jika bukan untuk belajar kungfu. Tapi mereka tetap ngotot. Perkelahian pun terjadi. Mereka akhirnya dikalahkan semua oleh Ip Man. Ip Man pun berlalu pergi, tapi Leong dan 3 temannya berlutut dan meminta dijadikan murid. Dengan sambil tersenyum akhirnya Guru Yip menerima mereka. Guru Yip mulai mengajari Wing Chun kepada murid-muridnya. Hari demi hari muridnya semakin bertambah. Saat pembayaran uang sekolah, Guru Yip pun membebaskan murid yang kekurangan biaya untuk tidak membayar. Di malam harinya saat Ip Man sedang membeli kue, dia dikagetkan oleh seorang maling bebek goreng. Ternyata dia itu adalah Kuang, sahabat yang banyak membantunya waktu di Fosan. Ip Man pun membayarnya. Kuang lalu kabur. Anaknya Zhao kemudian mengantar Ip Man ke tempat Kuang. Ip Man seolah tidak percaya melihat kondisi Kuang yang telah menjadi gila. Ip Man menyalahkan dirinya sendiri atas kejadian yang menimpa Kuang. Kesedihan terlihat di wajah Ip Man melihat apa yang menimpa sahabatnya. Zhao bercerita kalau ayahnya menjadi gila sejak Jepang menembak kepalanya. Zhao cuma bekerja serabutan, terkadang mereka tidak makan kalau penghasilan lagi sepi. Ip Man pun berjanji untuk membantu merawatnya. Keesokan harinya, Ip Man meminta sahabatnya untuk menerima Zhao bekerja di kantor media cetak. Zhao pun akhirnya diterima kerja dengan syarat menerima separuh gaji. Suatu sore ketika Leng lagi menempel poster Wing Chun di dinding, sekelompok pemuda dari perguruan Hong datang memprovokasinya karena Leng menutupi poster mereka. Setelah perdebatan panjang, mereka pun mulai berduel 1 lawan 1. Tapi saat Leng berhasil mengalahkannya, dia langsung dikeroyok oleh ketiga temannya. Di tempat latihan, Ip Man didatangi sekelompok orang untuk meminta Ip Man membawa uang tebusan ke pasar ikan untuk menebus Leng yang ditahan mereka karena telah memukul saudara mereka. Setibanya di pasar ikan, mereka melepaskan Leng dengan tangan terikat. Leng pun menceritakan kejadian ke Ip Man. Mereka lalu meminta uang tebusan tetapi Ip Man menolaknya, dan akhirnya perkelahian pun terjadi. Dengan tenang Ip Man berhasil mengalahkan mereka. Mereka kemudian menyerang Ip Man dengan golok. Karena musuh yang terlalu banyak akhirnya Ip Man menyandera 1 orang dan memilih untuk kabur setelah melepas sandranya. Tiba-tiba dari arah berlawanan datang sekelompok orang membawa bambu. Ternyata itu adalah kelompoknya Jin. Jin kemudian mempersilahkan Ip Man pergi. Ip Man kemudian memberikan goloknya ke Jin dan segera pergi.
Tapi lagi-lagi datang kelompok lain yang ternyata dari perguruan Guru Hong. Ip Man memperkenalkan diri dan menceritakan apa yang sebenarnya terjadi. Guru Hong menegaskan kalau perguruan Ip Man itu ternyata gak ada izinnya. Untuk mendapatkan izin, Ip Man harus menerima tantangan dulu dari semua guru kungfu yang ada di sana terlebih dahulu. Alur berpindah ke Guru Hong dan temannya menemui polisi Hong Kong, dan memberikan uang penjualan tiket tinju. Guru Hong meminta bagiannya, tapi polisi bule ini tidak memberikannya. Keesokan harinya para guru kungfu berkumpul dengan sebuah meja di tengah sebagai arena. Kemudian Ip Man pun datang. Guru Hong lalu memperkenalkan Ip Man kepada yang lain. Guru Hong menyampaikan peraturannya kalau untuk lolos, Ip Man tidak boleh jatuh dari meja sebelum dupanya habis. Dia akan menerima perguruannya dan memanggilnya Guru Ip jika berhasil. Ip Man lalu naik ke atas meja untuk memperkenalkan diri serta aliran kungfunya. Lalu naiklah guru kungfu pertama dengan jurus belalang sembahnya. Ip Man berhasil mengatasi semua serangannya dan berhasil menendangkan keluar meja. Kemudian naiklah guru kungfu kedua, serangannya juga berhasil diatasi oleh Ip Man. Hingga akhirnya Ip Man berhasil menguncinya, dan akhirnya dia pun menyerah. Akhirnya Guru Hong pun naik menantang Ip Man. Pertarungan berlangsung sengit dan seimbang sehingga guru-guru yang lain pada antusias menontonnya. Pertandingan kemudian berakhir setelah mejanya terbelah dan dupanya habis. Guru Ip akhirnya disetujui untuk membuka perguruan tetapi harus membayar iuran keamanan kepada Guru Hong sebagaimana yang dilakukan oleh perguruan kungfu lainnya. Guru Ip menegaskan kalau dia siap untuk meladeni siapapun untuk bertarung tapi dia tidak sudi membayar apapun buat keuntungan pribadi. Guru Hong tidak memaksa tapi mengingatkan dia untuk hati-hati. Guru Hong lalu terlihat meminum obat karena asma yang dialaminya. Keesokan harinya terlihat orang-orang yang ingin belajar Wing Chun, tapi dihalangi oleh orang-orang dari Guru Hong. Leng yang tidak terima lalu melempari guci ke mereka, dan tawuran pun terjadi. Sin berpindah ke Kang menyuruh Ip Man mengosongkan tempat latihannya atas perintah dari yang punya. Ini gara-gara tawuran kemarin. Guru Ip pun memahaminya. Ip Man menyamperi Guru Hong untuk menyampaikan protes atas apa yang dilakukan muridnya kemarin. Guru Hong beralasan Guru Ip yang tidak mau ikut aturan. Adanya perguruan kungfu di Hong Kong adalah berkat jasanya yang dekat dengan pihak asing. Akhirnya mereka melanjutkan dengan berduel. Saat lagi berduel, tiba-tiba datanglah anak Guru Hong. Beruntung Guru Ip berhasil menggendongnya dengan sigap dan cepat. Istri Guru Hong dan anak-anaknya yang datang kemudian mengajak Guru Hong makan. Guru Ip lalu membalikkan anaknya dan menyuruh dia lebih pentingin keluarga dan permisi pulang. Keesokan paginya Guru Hong datang memberikan undangan untuk menonton tinju barat. Ip Man pun menerimanya, dan Guru Hong pun beranjak pergi. Hubungan mereka pun kelihatan sudah membaik. Alur berpindah ke Guru Hong yang pergi ke arena tinju dan meminta polisi bulenya untuk membayar anak buahnya yang sudah bekerja menyiapkan arena. Tapi polisi bule malah marah dan mengancam balik kalau dia juga akan mengambil alih pasar ikan milik Guru Hong. Bob kemudian menyuruh Guru Hong buat memahaminya karena mereka gak bisa melawan. Acara tinjunya pun dimulai. Murid Guru Hong tampil di acara pembuka. Guru Hong lalu menyamperin Ip Man untuk mempersiapkan muridnya untuk tampil juga. Di sini hadir petinju barat bernama Twister. Melihat penampilan murid Guru Hong, Twister mengatakan kalau Kung Fu China mirip tarian belaka. Twister lalu naik ke atas panggung untuk memprovokasi dan menghajar mereka semua. Dia merendahkan Kung Fu China yang tidak ada apa-apanya. Sontak para guru Kung Fu pun tak terima. Ring tinju pun menjadi ricuh. Guru Hong dan Guru Ip pun akhirnya naik untuk melerai. Ip Man menahan saat ditinju oleh Twister. Guru Hong lalu menghalau dan menendangnya. Guru Hong menuntut Twister meminta maaf atas ucapannya. Twister tidak mau dan dia baru akan meminta maaf jika Guru Hong bisa mengalahkannya. Guru Hong pun menyanggupinya. Di babak pertama Guru Hong berhasil bertahan. Ip Man menyarankan Guru Hong untuk menyerang lengannya. Meski tidak mudah tapi Guru Hong pun menyetujuinya. Di babak kedua Guru Hong berhasil melakukan banyak pukulan.
Tapi satu tinju kencang dari Twister berhasil menumbangkan Guru Hong. Guru Hong lalu bangkit lagi dan melanjutkan pertandingan. Saat Guru Hong berhasil menjatuhkan Twister, dia terlihat sesak nafas. Saat istirahat, Guru Ip menyarankan Guru Hong untuk berhenti. Guru Hong bilang kalau dia tidak akan menyerah dan membiarkan orang barat menghina Kungfu China. Di ronde berikutnya Guru Hong mendapat banyak pukulan hingga terjatuh. Saat Guru Ip ingin melemparkan kain putih tanda menyerah, dia dihalangi Guru Hong. Guru Hong bangkit lagi dan melanjutkan pertandingan. Di tengah pertandingan asmanya tiba-tiba kambuh, dan dia pun dihajar habis-habisan hingga meninggal. Keesokannya Guru Ip pun hadir untuk memberikan penghormatan terakhir. Dengan mata berkaca-kaca dia mengatakan bahwa Guru Hong adalah guru kungfu yang paling dia hormati. Alur berpindah ke Twister dan kroni-kroninya yang mengadakan konferensi pers. Dia tidak ingin disalahkan atas kematian Guru Hong dan menganggap kematian Guru Hong karena kelemahannya sendiri. Twister kemudian meledek tentang Kungfu China yang memakai dupa sebagai timer. Guru Ip datang dan mengatakan kalau dupa juga dipakai buat berdoa. Sambil menunjuk, Guru Ip pun menantang Twister buat berduel. Keesokan harinya Guru Ip mengungsikan istri dan anaknya ke tetangga supaya dia bisa fokus berlatih. Hari yang ditunggu pun tiba. Semua orang sangat antusias dengan pertandingan itu. Akhirnya pertandingan pun dimulai. Di awal pertandingan Guru Ip kewalahan mengimbangi kecepatan dan ketangkasan Twister. Guru Ip pun terjatuh akibat tinju keras di mukanya. Namun akhirnya bangun lagi. Kali ini Guru Ip sudah bisa lebih mengimbangi dan berhasil menumbangkan Twister. Di ronde kedua, Guru Ip meneruskan serangan cepat Wing Chun-nya dan berhasil melakukan beberapa pukulan dan tendangan. Saat bel tanda berakhir berbunyi tiba-tiba Twister memberi sebuah tinju kencang ke Guru Ip hingga dia jatuh terpental. Melihat Twister yang kewalahan, para penyelenggara bule pun berunding sehingga saat ronde ketiga wasit melarang Guru Ip memakai tendangan. Apabila tidak sanggup maka dia dianggap kalah. Guru Ip pun terpaksa setuju dan siap melanjutkan. Di ronde ini Ip Man dihajar habis-habisan hingga roboh. Setelah teringat kembali kata-kata Guru Hong untuk tidak membiarkan bule merendahkan China, Guru Ip pun bangun, ia pun melanjutkan dengan terus mengincar lengannya. Lalu dilanjutkan dengan serangan yang bertubi-tubi. Akhirnya Twister pun kalah setelah 10 hitungan yang diikuti oleh seluruh warga yang menonton. Seluruh warga pun menyambutnya dengan gembira. Ketika disuruh menyampaikan pesan kemenangan, Guru Ip menyampaikan kalau ini bukan tentang mana yang lebih hebat, tapi yang paling penting adalah bisa saling menghargai dan tidak lagi merendahkan yang lain. Kata-katanya membuat para penonton bule pun ikut memberikan tepuk tangan. Selesai pertandingan akhirnya Ip Man pulang dengan disambut istri dan bayi barunya. Film pun ditutup dengan kedatangan seorang bocah untuk belajar Wing Chun yang tidak lain adalah Bruce Lee. Guru Ip pun menyuruhnya untuk kembali saat sudah dewasa nanti. Demikian kisahnya, sampai jumpa di video berikutnya.